Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama Zona Forex. Hari ini hari Kamis tanggal 23 Februari 2023. Zona Forex akan memberikan gambaran analisa khususnya di market indeks dolar atau DXY. Seperti apa perkembangannya untuk market indeks dolar saat ini, langsung aja kita lihat di chart. Dan kalau kita perhatikan di time frame daily ya, terjadi kenaikan yang cukup signifikan ya. Kalau kita perhatikan dari posisi saat ini, setelah pasca terjadinya pergerakan impulsif ya di area titik terendah terakhir itu di 100.820, ini menjadikan titik terendah di awal bulan Februari. Kalau kita lihat range pergerakannya itu berkisaran antara area 105.631 sampai dengan 100.820. Dan pergerakan menariknya kalau Anda perhatikan ya, di pergerakan selama awal bulan Februari sampai dengan kurang lebih tanggal 23 Februari saat ini, harga sudah berhasil break ya di atas daripada open monthly bearish di 103.494, yaitu yang menggambarkan potensi penurunan impulsif bearish ya dari titik 105.631 sampai dengan titik terendahnya di 100.820. Dan di sini memiliki open bearish-nya yaitu di open monthly 103.494. Tentunya selama 1 bulan ini sudah terjadi breakout jauh di atas daripada 103.494. Artinya sudah membentuk sebuah pergerakan impulsif bullish dari pergerakan impulsif bearish sebelumnya, sudah dimakan oleh candle impulsif bullish yang saat ini sedang berjalan. Ini gambarannya ya di pergerakan selama 1 bulan. Artinya saat ini sementara sudah ada pembentukan namanya bullish engulfing. Ya, cuman kita nanti lihat apakah sampai dengan tanggal 28 Februari betul-betul close di atas open monthly 103.494. Jika mana hal itu terjadi, menurut saya indeks dolar di bulan berikutnya, khususnya di bulan Maret, akan melanjutkan kenaikannya meskipun akan ada terjadi koreksi. Tapi secara garis besarnya masih dalam posisi penekanan buyer yang dominan ya, yaitu lebih tepatnya saat ini menguji area high monthly sebelumnya atau area key resisten di 105.631. Oke, jadi ini yang bisa kita lihat di time frame daily. Selain itu dari pergerakan impulsif bullish ya yang terjadi di hari Rabu kemarin, dan tentunya ini juga didorong daripada pernyataan dari si Jeremy Powell ya tadi pagi dini hari pukul 2 dalam FOMC meeting minutes, di mana semua anggota ya parlemen daripada FOMC setuju untuk menaikkan tingkat suku bunga sebesar 25 basis point. Tentunya dengan target 2% untuk tahun ini bisa turun ya inflasi, meskipun kalau kita perhatikan inflation rate atau CPI kemarin penurunannya tidak terlalu cukup signifikan ya, tidak di luar ekspektasi, hanya turun beberapa persen aja di angka 6,4%, dan ini memperlihatkan bahwasanya belum ada perubahan ya yang cukup signifikan yang diharapkan. Dengan adanya hal seperti itu, sikap daripada si Jeremy Powell ya sampai dengan posisi saat ini masih hawkish, masih diperkirakan akan meningkatkan kenaikan suku bunga ya, meskipun juga ada beberapa yang mengatakan lebih baik dinaikkan sebesar 50 basis point. Tapi sekiranya di sini banyak para anggota daripada FOMC sendiri menyetujui kenaikan sebesar 25 basis point. Dan di sini direspon positif oleh indeks dolar ya, terjadi penguatan lanjutan dan membentuk pergerakan impulsif bullish ya. Tentunya hari ini ada hal yang perlu kita perhatikan adalah area resisten daripada high weekly ya di 104.667. Ini yang akan diuji sekali lagi apakah mampu betul-betul bergerak di atas daripada level tersebut yang akan menuju ke kisaran area 88,3%, yaitu di 105.068. Kecenderungan tuh hari ini saya melihatnya masih positif untuk bergerak naik ya untuk indeks dolar, meskipun saat ini berlanjut yang akan kita tunggu ya, yaitu malam nanti news yaitu GDP. Nanti di akhir sesi video saya akan bahas. Oke, sekarang kita turunkan dulu di time frame 4 jam. Kita lihat time frame 4 jam. Nah, menariknya teman-teman bisa lihat ya di sini
antara resisten minggu ini yang terbentuk di hari kemarin dan area high weekly-nya di 104.567 ini seolah-olah membentuk double top ya. Artinya seperti ini, saya akan menjelaskan ya kepada teman-teman semua. Pergerakan saat ini berpotensi membentuk double top dengan syarat tidak terjadi impulsif bullish bergerak di atas dan menuju area drop base drop di time frame 1 jam, yaitu di area ini. Nanti kita cek. Ya, tapi di sini juga berpotensi membentuk pergerakan double top gitu loh. Adapun tidak terjadi double top, hati-hati, dia bisa koreksi 50% atau membentuk sebuah cup and handle gitu. Ya, bisa. Ini di pergerakan kalau cup and handle kan seperti ini. Ini dari setengah lingkaran ya, kemudian dia membentuk handle-nya minimal turun 50% dari posisi ini, baru dia akan bergerak naik. Nah, ini bisa terjadi juga gitu loh. Dan ini juga harus diwaspadai. Artinya ada hal area yang memang perlu kita pantau adalah ini kalau betul-betul double top, kalau dia sudah bergerak jauh di atas daripada pergerakan koreksinya gitu loh. Artinya ini menjadi titik neckline, area support di minggu ini ya. Ini menjadi titik terendah minggu ini juga kuat sekali nih support minggu ini, karena Anda bisa lihat ya banyak terjadi rejection ya sampai membentuk sebuah support become resistant, kemudian rejection ya, support resistant become support, dan kemudian rejection 3 kali sampai dia bergerak naik dan saat ini menguji wilayah resisten di minggu kemarin yaitu 104.667. Itulah menjadikan sebuah tantangan untuk hari ini. Oke, jadi menurut saya kalau ini sampai terjadi betul-betul double top, kita bisa ukur dengan posisi seperti ini. Ya, ini adalah topnya, ini neckline-nya, ya kita copy seperti ini, maka saya memiliki target berikutnya itu bisa mengejar ke wilayah 102.899. Area ini bisa menjadikan target penurunan. Ya, tapi tentunya harus melewati beberapa area. Tentunya di sini ada area support minggu ini, ataupun di sini juga ada posisi area base ya, yang besar kemungkinan yang akan diuji hari ini. Di posisi yang mana ini saya tandain, ini adalah area base-nya. Kita tandain dulu ya untuk area base-nya ini. Jadi kalau nantinya market bergerak di posisi area ini kurang lebih di kisaran 104.267 sampai dengan 104.006, area tersebut teman-teman wajib pantau, karena di sini saya melihat ada area yang perlu kita membentuk sebuah area base ya, itu udah saya tandain. Jadi nanti kalau berkisaran area itu besar kemungkinan ada penolakan yang menjadikan titik poin untuk indeks dolar bisa terjadi penguatan kembali karena bertepatan dengan mendekati area EMA 50. Oke. Sekarang kita turunkan di time frame 1 jam untuk skenarionya. Nah, ternyata betul-betul ini ya, mendekati koreksinya saat ini yang sedang berjalan, karena nggak ada open gap up atau open gap down, tapi dari posisi saat ini terjadi pelemahan di sesi Asia. Yang perlu kita perhatikan adalah wilayah area base ini, yaitu di kisaran 104.267 sampai dengan 104.006. Area tersebut menjadikan titik pemantauan. Artinya seperti ini. Kalau nantinya dari penurunan ini ya berhasil masuk kepada area base, kalau ada potensi pembentukan bullish engulfing, bullish pin bar, 3 in set up ya, maka kecenderungan dia akan menguji kuat wilayah Heckman Lee sampai mendekati wilayah drop base drop di posisi ini. Maka ada potensi kenaikan berlanjut yang lebih tinggi, dan pasti dampaknya kepada market yang lain akan terjadi penurunan. Ini yang saya maksud, ada potensi pembentukan cup and handle ya. Ini cupnya, ini handle-nya 50% ya, tepat di area ini, dan kemudian dia bergerak naik. Oke, ini gambaran saya dari indeks dolar untuk hari ini ya. Insya Allah akan melanjutkan kenaikannya, tapi kalau dia bergerak close di bawah support minggu ini ya, pergerakannya maka kecenderungannya membentuk sebuah double top. Intinya situ aja sebuah catatannya. Oke, kita akan berlanjut untuk news malam ini nanti ya. Saya akan menggunakan forexfactory.com untuk saya bahas di sini. Langsung aja kita lihat data ekonomi Amerika malam ini. Check it out. Oke, untuk data ekonomi malam ini tanggal 23 Februari ya. Di sini lanjutan pukul 20.30 tentunya ada high impact. Di sini ada prelim GDP
Ini data keluar per kuartal ya. Tapi sebelumnya saya bahas, minimal saya bisa memberikan informasi dulu kepada teman-teman. Prelim GDP ini seperti apa sih dampaknya nantinya terhadap inflation rate ya, atau CPI. Jadi Preliminary Gross Domestic Product atau GDP ini adalah salah satu indikator ekonomi ya, yang mengukur output ya, pengeluaran ekonomi dari semua barang dan jasa yang dihasilkan di negara tersebut ya selama periode waktu tertentu. Jika GDP itu naik, ini dapat menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang kuat, yang pada gilirannya dapat memicu inflasi karena permintaan konsumen meningkat. Dan itulah yang menjadi sebuah catatan kenapa prelim GDP ini sangat penting gitu. Jadi kalau nantinya angka dari forecastnya ke aktualnya lebih tinggi daripada forecast, ada kenaikan di angka tersebut, maka indeks dolar akan terjadi penguatan. Kenapa? Karena karena pertumbuhan ekonominya yang menguat gitu loh, menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang bagus. Maka ketika ekonomi bagus, otomatis indeks dolar akan terjadi penguatan. Ya, dan di sini pun harus kita perhatikan. Tapi kalau nanti datanya ternyata keluarnya di bawah forecast, maka menunjukkan pelemahan pada ekonomi Amerika. Tentunya kalau hal tersebut terjadi ya indeks dolar bisa terjadi penurunan, dan inilah tujuan daripada si Jeremy Powell memang melemahkan daripada angka GDP itu sendiri. Makanya saya katakan ini sangat penting sekali untuk kita pantau nantinya hasilnya ya. Kalau ada potensi masih meningkat ya, kondisi ekonominya masih membaik, nah inilah PR dari si Jeremy Powell yang sikapnya sampai saat ini adalah agresif. Bisa juga dengan nanti data GDP ini positif, maka ada perubahan suku bunga akan dinaikkan sebesar 50 basis point. Nah, itu bisa terjadi. Maka dengan kalau itu terjadi, maka indeks dolar akan terjadi penguatan. Ya, itu menjadikan sebuah catatan. Oke, kemudian unemployment claim di sini ada peningkatan ya, dari previous 194.000 menjadi 200.000. Hati-hati. Jika mana angka ini sesuai dan aktualnya menghasilkan di atas daripada forecast ya, ini juga bisa menggambarkan bahwasanya akan terjadi pelemahan pada indeks dolar. Nah, kenapa? Karena data klaim penganggurannya meningkat. Ya, yang mengklaim ini sebesar 200.000 itu diprediksinya. Maka hal tersebut bisa melemahkan kondisi ekonomi Amerika. Itu memang tujuan daripada si Jeremy Powell itu sendiri ya. Jadi tentunya jika mana hal itu terjadi, maka indeks dolar akan terjadi pelemahan. Dan ini perlawanan yang cukup ketat ya dari unemployment claim dan prelim GDP. Tapi kalau datanya dua-duanya ini menunjukkan hasil yang positif untuk indeks dolar, artinya prelim GDP-nya menguat di atas forecast dan unemployment claim-nya menghasilkan di bawah daripada forecast, maka ya indeks dolar akan terjadi penguatan ya. Nanti mata uang yang lainnya seperti Euro USD, kemudian GBP USD, bahkan Aussie USD ataupun XAU USD akan terjadi pelemahan ya. Jadi ini yang bisa saya sampaikan untuk pagi hari ini. Semoga informasi ini bermanfaat dan bisa dijadikan acuan buat teman-teman semua. Dan jangan lupa tonton videonya dari awal sampai dengan akhir. Insya Allah banyak informasi yang teman-teman bisa dapatkan. Dan jangan lupa bagikan videonya, channelnya ke teman-teman kalian semua. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya bisa mendapatkan notifikasi dari Zona Forex. Thank you buat semuanya. Salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.